Halo teman-teman, bagaimana saat ini yang Anda mempelajari gelombang bunyi? Saat ini mungkin Anda semua sedang berkelut untuk bagaimana visualisasi dari gelombang bunyi. Teman-teman mungkin ada yang saat ini duduk di kelas 12 SMA, jurusan IPA, yang saat ini mungkin menghadapi masalah yang sama. Saat ini memang belajar digital itu secara virtual memang dianggap penting karena seringkali untuk kegiatan real itu mengalami kendala. Oleh karena itu, saya akan memberikan solusi sedikit untuk mengatasi kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah yang tidak bisa dilakukan secara real. Contohnya seperti ini. Kita belajar gelombang bunyi. Apakah yang mempengaruhi kuat dan tingginya nada? Apakah amplitudo? Apakah frekuensi? Dengan menggunakan virtual ini, kita bisa mengerti ternyata amplitudo itu berdampak pada apa dan frekuensi berdampak pada apa. Jadi kita langsung praktek saja, contohnya begini. Ini adalah virtual yang saya bisa gunakan. Kalian bisa download di alamat PET Colorado Simulation for Physics. Contohnya seperti ini. Ini audionya sudah kedengaran ya. Jadi kita bisa mengatur frekuensinya. Kalau kita naikkan frekuensinya, apakah nadanya kuat atau nadanya tinggi? Karena nada kuat dengan nada tinggi itu ternyata berbeda. Contohnya kalau frekuensi saya naikkan. Ternyata dengan frekuensi seperti ini, nadanya itu tinggi. Nah, nadanya tinggi. Sedangkan kalau amplitudo dinaikkan, seperti ini, ternyata bunyinya itu kuat. Kalau saya kasih rendah seperti ini, ternyata bunyinya itu rendah. Jadi yang mempengaruhi tingginya nada itu adalah frekuensi, sedangkan kuat nada adalah amplitudo. Seperti itu. Kemudian yang masalah kedua, apakah bunyi itu dapat merambat pada ruang hampa? Kita kan seringkali sulit di dalam kelas untuk mendengar atau mempraktekannya. Maka dengan simulasi ini, kita bisa melakukan praktek secara virtual. Contohnya seperti ini. Ini dianggaplah speaker yang ada di dalam suatu ruangan. Ruangan ini, kita istilahkan ini adalah sumber bunyi. Ruangan ini yaitu memiliki udara. Udara, di mana tekanannya ini sama dengan seperti ini ya. Jika misalnya ini 1 atmosfer ATM, berarti ada memiliki udara. Sedangkan orang yang ada di luar ini bisa mendengarnya. Jika di dalam ruangan di dalam speaker ini, kita mampatkan atau hilangkan ya, remove air from box. Seperti ini. Dia mulai meningkat, tekanannya meningkat, atau di dalam ini dimampatkan ya, dibuat hampa. Jadi tidak ada udara di dalam sini. Jadi ternyata orang yang ada di luar ini tidak bisa mendengar apa-apa. Sekalipun speaker ini mungkin berbunyi. Kita bisa lihat ini ada getaran-getaran dari speaker. Namun orang yang di luar ini tidak bisa mendengar apa-apa. Itu membuktikan bahwa gelombang bunyi itu tidak bisa merambat di ruangan hampa. Jadi gelombang bunyi itu tidak bisa merambat di ruangan hampa. Contoh kemudian kita bisa masukkan lagi udara di dalam ruangan ini. Kita bisa lihat di sini ada kontrolnya ya, tekanan yang untuk mengontrol ini. Jadi Anda teman-teman di rumah bisa lihat, bisa belajar sendiri melalui simulasi ini. Di sini menunjukkan bahwa ketika udara dimasukkan ke dalam ruangan, maka kita bisa mendengar suara speaker yang ada di dalam ini. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa bunyi itu tidak bisa merambat pada ruangan hampa. Jadi bunyi itu bisa merambat melalui medium air, udara, dan zat padat. Mungkin itu saja kegiatan pembelajaran kita saat ini. Jika ini berguna untuk teman-teman di rumah atau di sekolah, silakan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa berhasil sama-sama. Jika ada masukan dari teman-teman, silakan komentar pada kolom komentar channel saya ini. Seperti biasa, terima kasih.